Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Ketemu lagi dengan saya Elsa di channel Electronic Review. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi informasi ke teman-teman semua tentang apa sih bedanya antara analog TV, digital TV, smart TV, kemudian Android TV. Oke, langsung aja daripada teman-teman penasaran, yuk langsung aja kita dengarkan penjelasannya. Oke, langsung aja kita mulai untuk bedanya antara analog TV dan digital TV. Sebenarnya sudah sering saya sampaikan ke teman-teman semua tentang apa sih bedanya antara analog TV dan digital TV di video-video saya sebelumnya. Namun pada waktu itu mungkin teman-teman semua belum begitu nyimak secara detail karena topik pembahasannya adalah tentang spesifikasi dan review produk. Jadi perbedaan antara TV digital dan TV analog itu adalah sebenarnya ada di sistem transmisi pemancarnya ya teman-teman. Pada TV analog itu untuk sistem transmisi pancarannya itu masih memodulasikan datanya itu secara langsung ya pada frekuensi carrier. Sedangkan pada sistem televisi digital untuk data ataupun mungkin juga suaranya itu udah dikodekan, diubah dalam bentuk mode digital baru kemudian dipancarkan. Di Indonesia ini ada beberapa stasiun televisi yang sudah menggunakan digital TV ya teman-teman. Namun juga ada yang masih menggunakan analog TV dan juga ada yang menggunakan keduanya. Di antaranya yang masih menggunakan analog TV itu ada Indosiar, kemudian ada RCTI, SCTV, TV One, dan lain sebagainya. Kemudian yang di digital TV ada beberapa channel, diantaranya ada TVRI HD, Metro TV HD, Inspira TV, Nusantara TV, dan Net HD. Namun ada juga yang berada di keduanya antara analog dan digital, yaitu Metro TV HD dan juga TVRI HD. Untuk perbedaan antara analog TV dan digital TV sebenarnya secara awam sudah kelihatan ya, mana yang TV digital dan mana yang TV analog. Untuk yang TV digital biasanya untuk kualitas gambar yang bisa ditampilkan itu jauh lebih bagus dibandingkan yang TV analog. Untuk kualitas gambarnya hampir sama seperti kita menonton VCD player ya, atau mungkin kita menonton siaran yang menggunakan parabola untuk yang TV digitalnya. Kemudian untuk yang TV analog itu emang dari kualitas gambar tidak sebagus yang di TV digital. Kemudian biasanya yang TV analog itu masih ada semut-semutnya ya kalau sinyalnya kurang bagus. Namun ada sisi positif dan sisi negatifnya antara TV analog dan TV digital. Biasanya kalau TV yang analog itu kalau sinyalnya emang benar-benar buruk, kita masih bisa melihat siarannya yang sedang berlangsung. Ya, meskipun itu masih ada sedikit semut-semutnya ya, dibandingkan kita ketika kita melihat siaran televisi dengan menggunakan televisi digital. Biasanya kalau sinyalnya itu jelek, jadi seperti akan muncul kayak gambar-gambar di VCD rusak itu, atau mungkin juga kalau sinyal TV-nya itu benar-benar jelek, itu nggak akan muncul sama sekali untuk siarannya. Kemudian lagi untuk perbedaannya ada di delay waktu penyiarannya ya teman-teman. Biasanya antara analog dan digital itu ada delay waktu sekitar 3 detik ya. Jadi lebih cepat penayangannya yang di TV analog dibandingkan yang TV digital. Katakanlah untuk televisi analog dan digital itu sama-sama menayangkan program pertandingan sepak bola. Misalkan terjadi gol, yang analog itu akan gol duluan, dan kemudian nanti setelah selang 3 detik atau berapa detik itu yang digital baru gol ya. Jadi untuk delay waktu sepersekian detik itu emang lumrah ya teman-teman antara analog sama digital. Karena mengingat untuk penayangan yang televisi digital itu untuk gambarnya juga udah bagus, sudah HD dibandingkan yang televisi analog biasa ya, tentunya lebih berat yang kualitasnya lebih bagus. Kemudian kita bahas yang televisi yang sekarang, yang televisi LED yang sekarang baru beredar. Itu ada dua, analog sama digital. Nah sebenarnya yang di TV digital itu juga ada saluran analognya ya. Jadi ada tambahannya, ada analog sama digital. Berbeda sama yang analog, kalau analog ya analog aja, kalau digital emang ada tambahan analog. Nah, untuk membedakan atau untuk masuk ke channel analog sama digital, biasanya kita tekan tombol input pada remote. Kita ambil contoh TV-nya Sam ini. Kita untuk memindahkan televisi analog sama digital, kita cukup menekan tombol input pada remote, kemudian kita
pindahkan mau ke ATV atau DTV. DTV itu untuk digital TV dan ATV untuk analog TV ya. Namun ada juga beberapa channel TV yang biasanya tinggal kita geser-geser gitu aja. Kalau udah mentok nanti ke digital TV, digital TV mentok nanti pindah ke analog TV. Terus bagaimana untuk teman-teman yang masih menggunakan televisi analog ataupun mungkin juga teman-teman masih menggunakan televisi tabung. Nah, teman-teman yang masih menggunakan televisi analog ataupun mungkin juga televisi tabung, kalau teman-teman pengen menonton siaran digital, teman-teman perlu membeli televisi baru ya. Nanti teman-teman tinggal membeli set box tambahan aja, set box digital TV. Nanti teman-teman bisa sambungkan di port HDMI ataupun mungkin juga port AV. Kemudian nanti teman-teman setting untuk channelnya, kemudian teman-teman bisa untuk menonton siaran digital. Sekiranya itu dulu ya untuk pembahasannya antara perbedaan analog TV dan digital TV. Nanti kalau misal teman-teman kurang paham, nanti teman-teman bisa isi kolom komentar di bawah ini. Oke, kemudian kita lanjut antara perbedaan yang Smart TV dan yang Android TV. Oke, biasanya untuk teman-teman itu banyak yang menganggap antara Smart TV sama Android TV itu sama ya. Tapi sebenarnya berbeda ya teman-teman antara Android TV sama Smart TV. Jadi untuk yang Smart TV biasanya itu hanya bisa digunakan untuk menonton YouTube sama browsing di Google Search saja ya teman-teman. Belum ada tambahan aplikasi untuk download aplikasi atau mungkin juga download game. Berbeda dengan yang di Android TV. Di Smart TV itu biasanya kalau teman-teman nonton film pun juga nggak bisa, seperti nonton Netflix, iFlix itu belum bisa ya. Misalkan masuk web pun ketika teman-teman pengen melihat filmnya, biasanya nantinya langsung ngeblank, kemudian langsung kembali lagi ke menu start awal ya. Berbeda dengan yang Android TV. Kalau yang Android TV itu sebenarnya udah ada internal memorinya ya teman-teman, dan juga ada RAM-nya. Smart TV ada RAM-nya tapi tidak segede yang di Android TV. Jadi yang di Android TV itu nanti teman-teman bisa masukkan akun Gmail teman-teman di situ ya. Jadi biasanya untuk Android TV itu juga ada berbagai aplikasi yang kita bisa pakai, seperti diantaranya kita bisa streaming film di iFlix, Netflix. Kemudian kita bisa download aplikasi di Google Play Store, kita bisa download game, download aplikasi berita dan lain sebagainya. Kita juga bisa mendengarkan musik melewati Google Play Music, lewat Spotify dan lain sebagainya. Dan untuk televisi Android ini sekarang biasanya udah ada aplikasi Google Asistennya. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot lagi mengetik, tinggal teman-teman pencet tombol Google Assistant pada remote-nya dan teman-teman tinggal ucapin apa yang teman-teman pengen cari, kemudian nanti Google Asistennya sudah bisa menerjemahkan sendiri apa yang teman-teman cari. Kemudian di tahun 2020 ini untuk Android TV ini udah menyampe di Android 9 ya teman-teman, atau Android Pie. Dan mungkin untuk kedepannya di tahun 2021 atau mungkin juga 2022 bisa jadi nanti upgrade lagi ke Android 10. Oh ya, untuk siaran televisinya di Smart TV maupun di Android TV itu sudah ada analog TV dan digital TV ya. Jadi yang paling komplit itu sebenarnya ada di Android TV dan yang paling sederhana ada di analog TV. Kalau analog TV itu cuma TV biasa, analog digital itu ada tambahan digital TV yang siarannya lebih bagus. Kemudian Smart TV bisa buat YouTube sama Google Search pencarian. Kemudian yang di Android TV itu yang paling komplit, ada analog TV, ada digital TV-nya, kemudian ada Smart TV yang bisa buat YouTube sama Google Search pencarian, dan yang sistem Android-nya juga bisa buat play music di Google Music, Spotify, nonton film, streaming film di iFlix, Netflix dan lain sebagainya. Kemudian download aplikasi seperti game, seperti aplikasi baca berita dan lain sebagainya. Dan juga ada Google Asistennya ya. Oke teman-teman, sekiranya itu dulu ya untuk pembahasan saya kali ini tentang apa sih bedanya analog TV, digital TV, Smart TV, dan Android TV. Apabila teman-teman kurang paham ataupun mungkin juga ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa isi kolom komentar di bawah ini. Kemudian nanti kalau misal teman-teman pengen melihat review atau perbedaan televisi analog digital, Smart, dan mungkin juga Android secara langsung, nanti teman-teman bisa lihat di playlist televisi di channel Electronic Review. Jangan lupa untuk dukung channel Electronic Review agar nantinya channel ini bisa berkembang dan dapat untuk mereview produk-produk elektronik lainnya dan juga memberi tutorial dan cara penggunaan secara tepat ke teman-teman semuanya.
Kiranya itu dulu, saya Ersa, mohon pamit dan sampai jumpa lagi di channel Electronic Review selanjutnya.